takut udah bubar gitu maksudnya. Takutnya udah jalan berapa lama gitu. Wow. Kita mulai atau nunggu? Mulai aja ya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Ivan, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus segenap pengurus majelis taklim Ittaqi Tafuzi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semua pengurusnya semoga selalu semuanya dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini Uni gabung ini. Monggo kalau mau salam sama Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman apa sekarang, Bu? 190. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat tanah suci. Para ulama kita rahimahumullah berkata, ini kata Uni, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama kita rahimahumullah berkata, sebenarnya tanah manapun tidak ada mensucikan dan membersihkan seseorang yang bisa membersihkan dari daki dan kotoran dosa, tidak lain adalah taubatan nasuha disertai amal-amal soleh. Adapun kalau dikatakan bahwa ada pembersihan dosa yang berhubungan dengan suatu tempat tertentu, yang dimaksud ialah bahwa apabila seseorang beramal soleh di tempat itu, maka amalnya kan dilipat gandakan pahalanya karena kemuliaan tempat itu sekian kali lipat, sehingga dapat menghapus kesalahan-kesalahannya, memberatkan timbangan amal baiknya, dan memasukkannya ke dalam surga. Demikian pula halnya pembersihan dosa. Apabila seseorang mati di sana lantaran mengikuti jejak orang soleh,
maka berarti tanah itu sendiri yang membersihkannya sejak semula, sama sekali tidak. Jadi istilah kita ingin dimakamkan, banyak yang sakit Uni katanya, khususan insya Allah mau datang ya, ya cuman kurang sehat juga. Kalau Bu Endah putranya Fakih sakit katanya. Jadi saya ulang ya, yang membersihkan seseorang dari dosa itu sebenarnya bukan tanah itu. Adapun kok kita ingin dimakamkan di tanah suci itu lebih kepada karena umumnya orang berada di tanah suci itu sedang beribadah kepada Allah. Sehingga ketika dia mati di tanah suci itu dan dimakamkan di tanah suci itu biasanya sedang beribadah kepada Allah. Sehingga karenanya pahalanya dilipat gandakan. Itu maksudnya. Sekarang pertanyaannya untuk kita. Ya, kita doakan Bu Ivon dan suami panjang umur yang barakah walafiat amin insyaallah. Allah mudahkan perjalanannya. Dan mabrur umrohnya amin insyaallah. Maksud saya gini, misalnya ada seorang mau ke Mekah ke Madinah dalam konteks orang Indonesia saja misalnya, mau ngapain? Pasti ibadah tuh. Emang maaf Bu Ivon besok ke sana mau belanja. Iya. Saya malah kalau mau berangkat umroh atau haji itu saya bilang sama keluarga itu, enggak usah nitip apa-apa ya. Saya mau ibadah. Saya mau ibadah. Bahwa nanti di sana nanti saya telepon mau beli apa itu terserah. Tapi jangan pesan ya. Jangan pesan sekarang. Pokoknya jangan berharap oleh-oleh apa-apa dari saya. Saya mau ibadah soalnya saya bilang gitu. Ke keluarga itu gitu. Artinya umumnya kita kalau perjalanan ke tanah suci memang mau beribadah. Itu umumnya kita itu. Nah, karena umumnya kita mau beribadah kepada Allah, maka seandainya seseorang itu meninggal di sana, berarti meninggal sedang beribadah kepada Allah. Meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah itu saja, itu sudah merupakan kebaikan tersendiri. Atau masuk dalam kategori tanda-tanda husnul khotimah, atau masuk dalam kategori mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya dulu ya, itu rumusnya dulu. Nah, kemudian yang kedua, sudahlah begitu meninggal di tanah yang Allah sucikan. Nah, itu akan berlipat nilainya di sisi Allah karena berbuat baik di tanah suci dan di luar tanah suci itu nilainya berbeda. Sehingga daya hapusnya terhadap dosa itu juga berbeda. Nah, jadi kalau kita mau tarik benang penyesuaiannya terkait dengan keutamaan meninggal di tanah suci itu lebih karena itu sebenarnya. Jadi bukan semata-mata karena tanah sucinya. Itu seperti itu. Iya, tapi lebih dari itu adalah karena itu. Karena apa? Karena umumnya orang yang meninggal tanah suci itu biasanya sedang beribadah kepada Allah, dan beribadah di tanah suci itu berlipat nilainya sehingga karenanya daya hapusnya terhadap dosa juga luar biasa. Walaupun kemarin sudah sempat saya jelaskan bahwa di tanah di mana di dalamnya banyak orang-orang soleh, maka para malaikat yang selalu mendoakan orang soleh itu tidak pernah pergi. Seperti yang kita tahu dalam informasi Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Allah itu kan selalu dibersamai oleh para malaikat rahmat yang selalu mendoakannya. Yang selalu mendoakannya. Nah, doa para malaikat, saya ulang, doa para malaikat itu menyebabkan orang itu terus didoakan walaupun non sewu raganya sudah berada di kuburan. Nah, itu tidak berarti serta-merta terus malaikat itu meninggalkannya. Tidak, terus membersamainya dan mendoakannya terus. Nah, di mana rahmat turun, di mana keberkahan turun, pasti kanan kiri kena dampaknya. Termasuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, sebagaimana kalau adab turun berdampak ke kanan kirinya, maka kalau rahmat turun juga berdampak ke kanan kirinya atau atas bawah dan seterusnya itu. Itu namanya barokah. Nah, jadi di dalam tanah suci itu karena banyak ditanam atau dimakamkan orang-orang soleh, maka diharapkan dari kebaikan itu kita mendapatkan cipratan kebaikannya. Kalau kemarin sudah kita bahas, sebagaimana di dunia tetangga yang baik itu bermanfaat, maka di barzah pun tetangga yang baik itu juga bermanfaat. Sebagaimana di dunia tetangga yang buruk itu tidak menyenangkan, maka di barzah pun punya tetangga yang buruk itu juga tidak menyenangkan. Walaupun istilahnya gini, kalau kemarin kita bahas sebelah diadab bukan berarti yang sebelah kena adab juga enggak, tapi terganggunya pasti. Itu seperti itu. Iya, menurut riwayat begitu. Yang sudah kita bahas kemarin kan begitu. Sedikit banyak pasti terganggu. Jadi entah sudah atau belum ya, di sini di kitab ini juga ada seorang yang datangi dalam mimpi oleh saudaranya yang mengatakan, kenapa kamu makamkan saya di dekat pembakaran kapur?
Begitu dicari oleh saudaranya, perasaan nggak ada tempat pembakaran kapur di sini. Pembakaran kapur itu. Iya, ternyata kemudian di sampingnya itu seorang algojo dari seorang raja yang lalim gitu ya. Itu mati dikubur di situ. Rupanya siksaan yang menimpa dan bersangkutan tuh dia merasakan juga itu, walaupun dia tidak disiksa tapi kan berasa gitu loh. Nah, nggak usah jauh-jauh, kita kalau punya tetangga yang resek kan Iya. pasti berdampak kan ke kita. Iya. Ya terganggu di barzah itu begitu. Katanya Iya. Jadi berpengaruh juga Pak Ustadz ya? Berpengaruh, sedikit banyak berpengaruh. Sedikit banyak berpengaruh. Itulah kenapa muslimin tidak boleh dimakamkan campur dengan orang kafir. makanya Iya. kebanyakan kan dipisah. Iya, karena pasti sedikit banyak itu terganggu. Walaupun dia tidak diadab, tapi ya kena dampaknya itu, maksudnya dampaknya itu ya terganggu lah, kalau bahasa kita terganggu. Itu seperti itu. Itu yang diberitakan kemarin, termasuk yang hari ini kita bahas. Tapi yang hari ini lebih menekankan kepada sebenarnya bukan tanah sucinya itu yang berpengaruh pada penghapusan dosa, tapi lebih kepada karena umumnya orang kalau berada di tanah suci itu pasti dia beribadah kepada Allah. Kita kan punya 3 tanah suci ya, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Umumnya saja orang kalau ke situ ngapain gitu aja deh umumnya. Ya pasti kalau imannya sehat, niatnya ibadah. Kecuali imannya lagi bermasalah, niatnya belanja. Apa ada Ustaz orang yang niatnya. Sekarang tambah lagi bikin konten. Oh iya betul bikin. Liburan Pak Ustadz. Pertanyaannya emang ada orang yang niatnya tujuan untuk belanja, izin minum dulu nggih. Ini jam-jam. Iya. Oh. Alhamdulillah. Nah, jadi misalnya gini apa namanya? Seseorang datang ke sana apa ada yang niatnya untuk selain ibadah kepada Allah? Mungkin saja. Masuk kata Bu Ivan tadi niat liburan misalnya. Atau memang niat belanja. Jadi mungkin saya pernah cerita sini. Ada saudara saya Pak. Ada. Itu mau haji itu malah dia belanja banyak banget koper. Sampai sini akan dibagi-bagi. Ini lu haji dari sini mau haji kayak begini nih. Belanja cuma belanja doang. Emang bukan haji mak. Enggak, saya ini tahun 2012 itu saya masih ingat. Jadi bersama dengan saya umroh itu ada jamaah saya tapi travel lain. Beliau cerita tentang teman sekamarnya. Jadi dari berangkat umroh itu sudah ngomong aja mau belanja. Rupanya dia memang umroh yang kesekian gitu ya. Ya dia dari biasa dia mau belanja. Ngomongnya belanja aja pokoknya. Pada 2012 itu mungkin ya nggak seperti sekarang keadaannya. Ya sekarang kan kita alhamdulillah mudah lah untuk dapat oleh-oleh. 2012 itu masih ya tidak semudah sekarang gitu. Bisa sih ke Tanah Abang. Ya, sekarang kan udah mudah sekali alhamdulillah Masya Allah. Nah, singkat cerita rupanya pada saat tawaf umroh itu dia hampir hilang si dia itu. Akhirnya alhamdulillah nggak sampai hilang sih. Pas sa'i baru putaran keberapa hilang, kata jamaah saya, hilang teman saya itu Ustaz. Kita cari nggak ketemu udah di kamar. Rupanya yang tadinya kopernya cuma 1 atau 2 sudah beranak pinak kopernya rupanya. Dan kata jamaah saya cerita itu sampai pulang umrohnya nggak selesai itu Ustaz. Kan sa'i itu belum selesai sa'inya itu. Oh iya. Udah hilang duluan, iya. Kan tinggal sa'i, tinggal tahallul kan. Kalau putus kayak gitu pulang atau menyambung? Nyambung lanjut enggak apa-apa, tapi karena dia sudah melanggar aturan, misalnya kalau laki-laki udah pakai pakaian biasa atau dia sudah pakai apalah gitu ya atau apa maka dia harus bayar damnya itu. Jadi tinggal melanjutkan sisanya aja sebenarnya. Menyelesaikan damnya aja. Menyelesaikan sa'inya dan bayar dam. Iya. Kalau ada pelanggaran. Tapi kalau nggak ada pelanggaran sih menyelesaikan sisanya aja. Kalau dia ingat, kalau nggak ingat ya ngulang itu aja toh sa'inya itu aja sampai 7 kali. Kan dia itu berapa kali yang hilang itu. Jadi pas tawaf hampir hilang, nggak hilang. Nggak niat dari awal lagi. Maksudnya, oh bukan, menyelesaikan sisanya aja. Kan dia belum tahallul Bu. Kan selama dia belum tahallul berarti dalam keadaan masih ihram dia. Iya, tapi maksudnya nggak ngulang dari. Oh enggak, boten.
Jangankan batal wudhu juga gitu kan? iya, tinggal lanjutin sisanya aja. Iya. Kan dia masih belum tahallul. Kalau belum tahallul berarti masih ihram. Itu kalau dia pulang terus senggama bersama suaminya, itu melanggar itu. Tidak boleh itu. Harus dam. Makanya harus tahallul terlebih dahulu, dan kalau dia keburu pulang ya, tahallul dan potong kambing sebagai bayar dam. Itu caranya begitu. Tapi kalau misalnya dia masih di sana, itu dia bisa menyelesaikan sa'inya, kan 3 sa'i itu kan, baru tahallul selesai. Kalau selama dia pergi tadi tidak melanggar pantangan-pantangan ihram, tidak perlu bayar dam sih sebenarnya. Tapi kalau biasanya laki-laki yang rawan melanggar dam itu, dia melanggar larangan ihram karena dia biasanya udah lepas kain ihram, pakai baju ya. Kalau pakai baju itu atau pakai tutup kepala. Sebenarnya kalau untuk pelanggaran terhadap baju ihram itu tidak sampai kambing sebenarnya. Tapi 3 sok. 3 sok itu zakatul fitri kali 3. Ngasih makan fakir miskin senilai 3 sok. 3 sok itu zakatul fitri kali 3. Berarti 7 kilo setengah atau 10 kilo lah biar gampang lah. Ya, 10 kilo kalau direalkan berapa gitu terserah. Biasanya sih teman-teman di sana itu untuk sekali pelanggaran pakai kurs di sana Pak Ustaz? iya pakai ukuran di sana. Karena kan ngasih makan orang sana. Kasih makan orang sana soalnya. Biasanya di sini enggak, kalau yang kalau ingatnya di sini dan menyesalnya di sini ya silakan dibayar di sini. Kalau saya bilang kalau di sana ini, kalau ceritanya masih di sana, maka kalau masih di sana ya tadi silakan dia bayar di sana. Biasanya teman-teman itu 20 real Bu, ya. Untuk sekali itu 20 real. Berarti 20 real kali 3 gitu aja. Kalau mau hati-hati 5 real 100 real kalau mau. Itu seperti itu. Biasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau direalkan dan itu ngasih makan. Kita kasih ke fuqara masakin itu untuk sebagai ganti dari pelanggaran ihram itu. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan memang pakainya itu kan. Dan selama dia tidak pakai wewangian, ya insyaallah sih masih bisa tinggal melanjutkan sa'inya aja. Cuman cerita jamaah saya itu sampai pulang nggak selesai itu umrohnya. Berarti dia belum tahallul. Kalau dia belum tahallul, statusnya masih muhrim sebagai orang yang ihram. Itu semua pantangan ihram yang dia langgar, itu semua membuat dia harus bayar dam, bayar denda itu sebenarnya. Berat itu, iya berat itu. Makanya kalau memang tidak dilanjutkan lagi umrohnya, harusnya dia tahallul. Diselesaikan dengan tahallul, terus ya kalau dulu Nabi karena nggak jadi umroh ya saat itu beliau potong kambing. Jadi beliau tahallul ketika Hudaybiyah itu. Hudaybiyah kan Nabi nggak sudah berihram, cuman nggak jadi umroh kan gara-gara dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Terus Nabi tahallul dan motong dam kambing Nabi saat itu. Karena nggak jadi umroh. Nah itu untuk beliau kalau model kayak gitu. Kalau sampai pulang misalnya nggak jadi umrohnya nggak lanjut, maksudnya nggak sampai selesai. Ya itu dilanggar semua, supaya nggak dilanggar tahallul, motong kambing, beli kambing, motong kambing. Udah selesai. Ya udah dianggap selesai umrohnya karena dia tahallul, kadang dia udah bayar dendanya itu. Sehingga perbuatan berikutnya tidak berkonsekuensi pada kewajiban bayar dam. Soalnya pelanggaran itu kan berdampak kepada tidak hanya dosa dan tidak cukup hanya dengan tobat, tapi ada pembayaran dam itu masalahnya, denda itu seperti itu. Makanya hati-hati di dalam berumroh, dalam berhaji, ditata niat. Kalau niatnya belanja, nanti jadinya belanja malah sampai pulang nggak selesai umrohnya itu. Kalau saya dulu itu naik itu malah saya janji sama suami saya, maksudnya kita berdua itu sepakat, pokoknya kita tidak akan belanja dulu sebelum selesai haji gitu. Dan alhamdulillah memang nggak ada keinginan dulu Pak Ustadz di sananya itu. Jadi bagus. Enak aja gitu. Nggak lainnya berbelanja, malah ada teman saya juga yang belanja kayak gitu Pak. Uangnya itu semebar ke lift waktu itu. Terus sakit, udah main lama nggak keluar, udah menopause keluar lagi, akhirnya nggak bisa umroh. Wadah. Akhirnya terakhir nunggu dia doang diangkat tuh. Tapi ifadah udah. Udah. Kalau ifadah yang penting kan ifadahnya itu. Kalau wadah kan bisa tidak dilakukan. Kerjaannya tuh
buka amplop gitu tuh. Kalau kamu untuk belanja tuh, memang dia interest. Aku doa mau kamri boleh nggak Mbak Iti? Ya boleh, mau doa pasti juga boleh. Masa ya sampai sini doanya minta kamri sih, saya gitu. Enggak, aku pingin nak gitu. Nggak tahu sekarang udah bisa kayak terima enggak. Ya, jadi ya itu hati-hati dengan niat aja deh. Hati-hati dengan niat, jangan sampai salah niat. Kalau salah niat nanti ngerinya itu tadi, alih-alih bener umrohnya malah nanti. Iya itu tadi. Pun lanjut. Malik telah meriwayatkan dari Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu rahimahullah. Hisham bin Urwah rahimahullah ini dari ayahnya. Dia berkata, aku tidak ingin dikubur di Al-Baqi'. Aku lebih suka dikubur di tempat lain. Lalu dia jelaskan alasannya, dia katakan karena aku khawatir gara-gara saya maka tulang-tulang seorang soleh digali dan malah bertetangga dengan seorang yang jahat. Ini rendah hati ya. Hisham bin Urwah ini beliau masih cucu keponakan lah mungkin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cucunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Beliau ini besarnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya juga telat Bu sama. Nah, Batuk pilek saat. oh, semoga terlafat panjang umur yang barokah amin semuanya insyaallah. Katanya enggak batuk ya enggak boleh cuma onta aja. Saya ulang ya. Oh, sampai mana tadi Bu? Meriwayatkan Hisham. Oh, Hisham bin Urwah ini masih cucu lah, cucunya Asma binti Abu Bakar. Cucu keponakan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau ini akhirnya memilih tinggal di Baghdad, tinggal di Irak untuk kemudian akhirnya ya wafat di sana. Beliau tidak mau dimakamkan di Baqi' bukan karena tidak mau, beliau berendah hati. Karena beliau merasa di Baqi' itu orang-orang soleh semua. Jangan sampai gara-gara saya dimakamkan di situ nanti semua terganggu gara-gara ulah saya. Itu kerendahan hati aja. Apakah ada Ustadz beberapa orang soleh terdahulu dan sahabat yang bersikap begitu? Ada. Bahkan ada beberapa sahabat itu yang nggak berani tinggal di kota Mekah. Tak berani. Mereka lebih suka tinggal di luar kota Mekah. Kenapa? Karena beliau takut berbuat dosa. Nah, karena kata dalam keyakinan beliau, berbuat baik di dalam kota Mekah pahalanya dilipat gandakan, tapi berbuat dosa juga besarannya nggak ada kelipatan dosa ya, tapi besaran dosanya itu mungkin lebih dibesarkan. Jadi makanya beberapa sahabat ada yang tidak mau tinggal di kota Mekah, bahkan ada yang tidak mau tinggal di kota Madinah. Bukan karena tidak maunya, tapi lebih karena khawatir. Ini bentuk sikap kerendahan hati orang-orang soleh terdahulu ya, yang sebut apapun mereka adalah orang-orang soleh, tapi tidak pernah merasa dirinya sebagai orang soleh. Selalu merasa diri ini kotor, bahkan selalu merasa diri ini tidak pernah lebih baik daripada orang lain. Karena dalam Islam itu diantara bentuk takabur itu adalah ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu seperti itu. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di antara bentuk kerendahan hati adalah ketika seseorang itu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Termasuk kerendahan hati adalah kebersediaan mendengarkan nasihat dari anak kecil sekalipun. Termasuk takwa adalah, kata beliau, pokoknya banyak ada dari beliau itu, termasuk bentuk takwa adalah ketika seseorang tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Termasuk kerendahan hati adalah ketika seseorang itu keluar dari rumahnya dan dia tidak merasa lebih baik dari siapapun. Itu banyak dinukil dari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kurang lebih begitulah disarikannya. Karena begini, kalau sampai ada orang di dalam hatinya merasa lebih baik dari orang lain, dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih karena rijalnya perawinya thiqah, Al-Bazzar juga, itu kalau bahasanya Nabi dalam hadis riwayat Ahmad disebut sebagai tamparan setan. Jadi kalau ada orang dalam hatinya ada perasaan lebih baik daripada yang lain, itu dianggap, Nabi menyebutnya dengan istilah tamparan setan. Suatu saat pernah ada orang yang dipuji-puji di hadapan Nabi sebagai orang yang ahli ibadah. Terus di tengah-tengah Nabi, ini hadis dari Ahmad ya, di tengah-tengah Nabi bicara tentang, di tengah-tengah dibicara tentang orang itu, Nabi berkomentar, saya kok tidak mengenal dia, kata Nabi.
Ibu paham nggak maksudnya ya? Ibu tahu siapa yang bernama Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu? Tinggal di Yaman. Nabi tidak pernah ketemu fisik, tapi Nabi kenal nggak? Kenal. Jadi harusnya kalau kesolehannya tembus langit, Nabi mengenal harusnya. Bisa dipahami ya maksudnya? Tapi ini ada orang terkenal ahli ibadah, tapi Nabi tidak mengenal. Kata Nabi, saya kok tidak kan? Berarti amalnya tidak melangit. Ya, ini hadisnya sekarang Sahih dan Ahmad Al-Bazzar juga hadisnya sahih. Itu disebutkan, saya kok tidak kenal kata Nabi. Di tengah-tengah sahabat membicarakan orang itu, tiba-tiba orang itu datang. Nah, ini ya Rasulullah orangnya. Kata Nabi, tidak tampak aku lihat kesalehan dalam wajahnya. Yang aku lihat adalah justru tamparan setan di wajahnya. Kata Nabi, suruh dia menghadap ke saya. Akhirnya dia menghadap kepada Nabi, dan Nabi bertanya kepada orang itu, benarkah kamu berkata dalam hatimu bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada kamu? Dia bilang benar. Jadi dia dalam hati dia ada perasaan bahwa kenapa? Baik dari orang lain. Ujub, betul. Jadi dia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada dia. Bahkan orang yang beramal seperti dia pun tidak akan, dalam keyakinan dia tidak akan masuk surga kecuali dia. Paham maksudnya? Dia tidak hanya takabur, tapi dia ujub dan takabur sekaligus. Itu bab tentang ujub, bab tentang takabur. Itu namanya tamparan setan. Makanya gini Bu, kita nggak usah jauh-jauh orang lain ya. Kita ngeraba diri kita sendiri aja ya. Ngeraba diri kita sendiri aja. Ketika misalnya saya misalnya sebagai seorang ustadz merasa lebih baik daripada jamaah misalnya, maka sampai situ saja udah tamparan setan itu berarti sudah. Nah, terus gimana ustadz? Kan kadang kita namanya manusia ya, kadang kita oke. Sebenarnya gini. Seperti halnya riya, sum'ah, ujub itu, semualah takabur juga. Itu kadang lalu lalang di hati kita. Lalu lalang di pikiran kita. Prinsipnya cuma satu sebenarnya. Jangan pernah sepakat dengan semua bisikan itu. Jadi misalnya contoh ya misalnya. Ketika ibu dibuat merasa lebih dari yang lain, terus ibu merasa kagum dengan diri sendiri, apalagi sampai kemudian disertai dengan merendahkan orang lain. Maka satu hal yang perlu kita sadari adalah kalau kita terlena ya emang soleh saya gak begitu kita ngomong kayak gitu ya sudah berarti kita kena sudah itu kena tamparan setan itu. Tapi ibu pernah gini nggak? Kita ngelawan pernah ya? Atau kita gini nggak saya ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Saya ini hebat karena kalaupun orang bilang saya hebat karena dihebatkan oleh Allah. Nggak saya ini nggak bisa kecuali karena Allah. Semua Allah kita akan gitu. Allah Maha tahu kita berjuang. Allah Maha tahu kita berjuang melawan semua itu, dan Allah tahu kita tidak bersepakat dengan bisikan setan tentang ujub itu. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita tidak termasuk yang kena tamparan setan itu. Sebagian ulama kita itu begini, sebagian ulama kita ya, seperti yang saya belajar dari orang-orang soleh yang pernah saya dengar nasihatnya. Beliau mengatakan ulama-ulama terdahulu itu kadang kalau dirasa ada gangguan dalam hatinya seperti tadi itu misalnya, mereka menyebut nama Allah dengan dipanjangkan dan haknya dimatikan. Allah. Itu demi untuk mengusir, mengeluarkan sifat-sifat yang tidak baik tadi itu. Itu seperti itu. Nah, ada yang mengatakan orang tadi itu yang Nabi bilang itu yang dikenal dalam hadis Sahih Muslim namanya Dzul Khuwaisir itu. Yang menjadi cikal bakalnya kelompok namanya Khawarij. Khawarij itu kelompok, kalau bahasa kita sekarang kelompok takfiri lah, yang gampang mengkafirkan sesama Islamnya hanya gara-gara beda pendapat atau hanya gara-gara menurut dia orang Islam itu pelaku dosa besar menurut dia sehingga dikafirkan. Maka kita tahu ketika Khawarij itu muncul yang dikafirkan nggak tanggung-tanggung. Sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikafirkan. Sekelas siapa namanya itu Muawiyah bin Abi Sufyan juga dikafirkan. Apalagi sekelas kita yang ecek-ecek ini ya. Allah, Ibu. Sifat dasar manusia itu kan memang ya sebagian besar ujub lah ya. Betul. Jadi kadang-kadang kan bohong lah kalau dibilang Ya. kita dipuji orang kita bangga gitu kan maksudnya. Tapi kadang-kadang gini, saya pernah dengar gitu. Katanya kalau itu hanya di hati tidak terucap gitu, itu masih apa ya maksudnya? Belum dicatat sebagai dosa. Iya gitu. Terus yang pertama itu, yang kedua kalau misalnya ada tradisi itu terus alhamdulillah aku
tapi ada ucap zikirnya gitu, nah itu astagfirullah, nah itu alhamdulillah, masya Allah gitu. Tapi itu bisa meruntuh salah satu peruntukan ya sebenarnya. Yang pertama gini, yang dimaksud bahwa tidak tercatat dosa itu kalau misalnya yang bersangkutan itu dalam hal ini berkaitan dengan niat, itu tidak tercatat sebagai dosa kalau sebagai niat. Tapi kalau perbuatan hati seperti takabur itu kategorinya perbuatan hati, itu sudah berdosa. Ujub itu sudah perbuatan hati, itu sudah berdosa. Walaupun nggak diucapkan. Iya, karena itu bukan niat, itu perbuatan hati sudah. Kalau niat itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau baru niat itu bisa diampuni, bukan diampuni, tidak ada catatan dosanya memang. Nah, tapi kalau sudah perbuatan hati kayak hasud, dengki, itu jelas hadisnya kan akan merusak amal sebagaimana api membakar kayu yang kering itu. Nah, jadi ujub, riya, sum'ah dan lain-lainnya itu penyakit hati yang merupakan perbuatan hati dan itu dosa hati memang. Makanya Nabi menyebut dengan istilah syirik kecil. Itu yang Nabi khawatir dari umatnya kan. Nah, berbeda dengan niat. Kalau niat kan dalam hati, saya mau nyolong misalnya, saya mau naudzubillah ya, mau yang nggak bener lah gitu. Itu kalau tidak dilakukan tidak ada catatan dosanya. Itu satu dulu. Jadi kalau sudah ujub, kalau sudah takabur, sudah hasud, berdosa sudah. Itu dulu Bu ya. Nah, berbeda dengan begini Bu. Begitu dia menyadari ada ujub dan dia berjuang untuk memerangi, untuk mengeliminir ujub dalam hatinya, entah dengan istighfar, entah dengan mengalihkan dengan alhamdulillah, memuji Allah bahwa ini semua karena Allah. Nah, itu yang saya bilang tadi, berarti kita telah tidak sepakat dengan bisikan setan itu dan itu yang selamat. Makanya ketika itu yang diapresiasi oleh Allah, tidak akan dicatat sebagai dosa, justru ini hambaku sedang berjuang melawan semua itu dan tidak sepakat dengan semua itu. Sehingga insya Allah, saya ulang, insya Allah kalau itu yang kita lakukan itu tidak akan menjadi tamparan setan. Tapi kalau kita menikmati tadi, saya contohkan tadi misalnya, begitu ada ujub merasa diri, terus kemudian dan dia menikmati itu dan dia sepakat dengan itu, ya itu sudah menjadi ujub namanya. Tapi itu pun kalau begitu kita menyadari, kita bertobat, astagfirullah. Aduh, kenapa tadi misalnya gitu ya, misalnya gitu. Insya Allah ya, tidak hanya diampuni oleh Allah, bahkan pahala yang hilang gara-gara ujub tadi insya Allah kembalikan lagi. Itu yang saya bilang di surah Al-Furqan ayat 70 tentang tobat itu kan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu seperti itu Bu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya ingin tegaskan gini ya. Ini gini. Hari-hari ini saya nggak tahu ibu-ibu mengalami apa tidak ya, atau pernah baca apa tidak gitu. Ada beberapa orang itu nulis status begini. Ini kalau kata orang-orang psikologi itu bagian dari cara mengobati kekecewaan dalam hati atau apalah istilahnya itu. Apa namanya itu? Self apa gitu, saya nggak ngerti itu. Self healing. Tidak tahu apa namanya itu. Kalimatnya gini tapi dalam timbangan agama ini berbahaya karena ini ujub. Terima kasih diriku. Engkau begitu baik, engkau begitu kuat hari ini. Terima kasih diriku, engkau. Jadi dia memuji-muji dirinya. Engkau begitu kuat terima kasih diriku. Engkau telah begitu kuat, engkau telah berjuang sejauh ini. Engkau begitu sabar. Engkau apa? Oh iya, saya bilang saya dengerin dulu ini. Sebagian orang menganggap itu apa ya gitu, istilah psikologinya itu apa gitu. Itu bagian dari mengobati apa itu dalam ilmu psikologi. Tapi dalam pandangan agama itu penyakit itu. Dan saya pilih sikap yang sesuai dengan agama, yaitu itu sikap yang salah. Harusnya betul bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau kuatkan hari ini hingga detik ini bisa menghadapi keadaan ini dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, telah Engkau buat diri ini sabar menghadapi semuanya. Sehingga kesadaran kita bukan tepuk dada, tapi menyadari semua kebaikan yang terjadi pada kita sebagai anugerah dari Allah. Jadi menyadari betapa semua kebaikan yang terjadi pada kita sebagai anugerah dari Allah.
Itu yang kemarin Bu Meli bilang kan, alhamdulillah ya Allah Ustadz, semua ini karena Allah Ustadz ya, yang kemarin. Nah itu tidak ujub sama sekali, itu tidak ada masalah. Harusnya begitu. Jadi kalimatnya dirubah, jangan menggunakan kata-kata terima kasih diriku, engkau begitu kuat hari ini, engkau begitu kuat, engkau begitu baik, engkau begitu pokoknya dia memuji-muji diri sendiri. Itu dalam ilmu psikologi katanya apa gitu ya, tapi dalam pandangan agama itu salah. Dan itu penyakit hati itu. Nah, yang betul adalah kalau kita gunakan kalimat yang mirip tapi yang benar itu adalah alhamdulillah ya Allah, terima kasih hingga detik ini kau buat diri ini kuat. Alhamdulillah terima kasih ya Allah, hingga detik ini kau kuatkan diri hamba ini untuk menjalani semua ini dengan sabar. Terima kasih ya Allah. Sehingga kesadaran kita itu bukan karena kita, tapi semua karena Allah. Nah, iya betul. Bisa dipahami ya? Tapi makanya Pak Ustadz, saya pernah baca itu, bahwa kayak sebelum tidur itu kita harus berterima kasih dulu sama diri kita. Kayak bangun tidur juga Ada dalam ilmu psikologinya ya. Memang ada kayak gitu. Sudah belum Anda berterima kasih dengan diri Anda sendiri? Gitu. Terusannya kalimatnya gimana kalimatnya? Enggak, itu kalimat Kalau yang psikologi. Ya pokoknya hati-hati aja. Kalau yang saya baca di beberapa media sosial, Sebenarnya kalau kita alhamdulillah, kita misalnya mengakhiri hari ini gitu, atau misalnya untuk segala hal alhamdulillah, itu sebenarnya sudah mencakup semuanya juga apa? Apa harus dispesifikkan? enggak harus sih. Cuman maksud saya gini Bu, kalimat yang tadi saya baca itu, yang saya sebutkan tadi itu kan ada di medsos. Saya nggak tahu Ibu pernah baca nggak ya? Iya, terima kasih diriku, engkau telah begitu kuat, terima kasih. Iya, maaf ya kalau sependek yang saya pahami itu ujub dan itu penyakit itu. Kalimat seperti itu lah ya. Akan berbeda kalau begini. Alhamdulillah terima kasih ya Allah, hingga detik ini telah kau buat hamba ini kuat. Alhamdulillah terima kasih ya Allah, hingga detik ini kau berikan hamba ini kemauan dan kemampuan untuk menghadapi semua ini dengan baik dan benar. Terima kasih Allah. Jadi alhamdulillah ya Allah. Jadi kepada Allah itu. Kalau yang saya pahami sih begitu. Gak tahu gimana Bu? Apa tuh, sekali-kali jangan ngirim Al-Fatihah hanya kepada orang lain. Oh gitu. Kalau itu konteksnya mendoakan ya? Enggak, ada masalah. mendoakan diri sendiri. Iya, tidak ada masalah. Enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Yang sering saya baca mah itu. Pegang jaga tadi terus baca Al-Fatihah. Ya kalau itu tidak ada masalah. Saya juga pernah dengar itu. Ya kalau itu nggak ada masalah sih. Kita Fatihah itu kan ruqyah ya. Meruqyah di sini itu yang saya maksud itu ketika kita berstatement dengan statement yang sifatnya itu memuji diri sendiri. Saya pernah baca kan Iya. intinya menurut mereka itu untuk membangun diri kepercayaan. Diri. Kadang-kadang kita kan merasa nggak berharga, merasa tersia-sia. Jadi kita Tapi harusnya Bu kesadaran ini dibangun itu bukan kesadaran bahwa kita yang hebat. Harusnya Allah gitu diarahkan. Berkaca kalau nggak kita menulis apa-apa kelebihan kita gitu. Jadi untuk membangun kepercayaan diri seperti itu mereka. Kalau saya kan gini saya ulang ya, terlepas dari teorinya ya. Terlepas dari teorinya para psikolog itu, saya hanya bisa berkata begini, bahwa pada prinsipnya ketika kita tidak fokus kepada Allah, itu rawan kepleset menjadi ujub atau takabur. Kalau saya pribadi malah berani memandang bahwa pilihan kata seperti itu masuk dalam kategori ujub dan itu penyakit hati. Kalau saya pribadi Bu ya, kalau saya lebih suka menggunakan sependek yang saya pahami, dalam pandangan yang saya pahami, harusnya diarahkan kepada Allah semua. Seperti kalimatnya Bu Meli yang ini Uni Zurma tertawa, hehehe Bu Meli gitu. Ya karena yang saya pahami begitu. Jadi harusnya gini, terima kasih Allah telah Engkau anugerahkan untuk hamba kemampuan untuk begini. Alhamdulillah terima kasih ya Allah telah Engkau berikan hamba kemampuan untuk apa. Alhamdulillah ya Allah. Jadi semua dikembalikan kepada Allah sehingga kita tidak ada tepuk dada sama sekali. Kalaupun kita merasa kuat itu karena dikuatkan oleh Allah. Kalaupun kita ada yang bilang kita hebat itu karena kita dihebatkan oleh Allah. Sehingga kita fokus pada Allah bukan pada diri kita. Begitu. Kenapa Bu? Tapi saya pernah Pak, saudara saya waktu saya masuk Islam Pak, saudaranya bilang saya berkata semuanya. Makanya kamu masuk Islam, kere sendiri, digituin saya Pak. Makanya kamu masuk Islam, sekarang kamu apa kamu punya? Kere kan? Digituin saya dulu. Saya cuma jawab apa?
saya kere nggak apa-apa, yang penting saya punya Allah, pasti saya akan diituin sama Allah. Saya gituin Pak. Ya, ya. Nyatanya sekarang Pak, mereka ngeliatin saya pada bengong. Masya Allah. Terus nanti saya nilai nanti. Saya bilang apa? Karena Saya pada sampaikan bengong nanti. Pak, saya itu kan sering kalau status itu selalu apa aja yang saya statusnya kayak begini nih kue saya statusnya itu orang kere kok bisa bisa kemana-mana gitu loh Pak, itu maksud saya gitu Pak. Itu saya dosa apa enggak Pak? Ya, itu kalau kata Uni Zurma ini itu biasanya kalau psikolognya non muslim Ustaz. Kalau yang muslim sih biasanya kata-katanya selalu Allah ya. Ya gini saya jawab. Tadi menarik ketika Ibu pada nuding Bu Meli ketika mulai mau ngomong mereka sekarang pada melungu terus Ibu kan enggak, belum. Tadi kan ibu mulai nuding Bu Meli tadi dengan mengatakan itu mulai ujub. Enggak, saya mau cerita gini, enggak. Tidak serta-merta, ya ini tidak serta-merta apa yang terucap seperti Bu Meli itu berarti ujub juga tidak. Kata-kata tadi tidak serta-merta. Walaupun kekhawatiran ibu bagus agar supaya supaya Bu Meli nggak kepleset. Nah, tapi gini, tidak serta-merta statement Bu Meli itu bernilai ujub. Ini yang akan saya nilai ya. Saya nilai dalam arti kita timbang, maksudnya kita timbang. Gini, saya berbaik sangka ucapan Bu Meli yang belakangan tadi itu tidak untuk membanggakan diri, tapi lebih kepada untuk ini loh nikmat Allah. Ya, ini yang saya syukuri. Itu sebenarnya bagian dari mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. itu hati saya nggak ada Nah, sama sekali. kenapa bedanya apa Ustaz dengan kalau kita ngomong sendiri tadi itu? Kalau kita ngomong sendiri tadi itu kan titik tekannya, titik fokusnya pada memuji diri sendiri. Nah, sementara kalau Ustaz dan Bu Meli yang belakangan tadi itu saya melihat ya, wallahu a'lam, insyaallah benar insyaallah. Nah, Bu Meli lebih kepada memuji Allah dan Ibu menciptakan nikmat Allah kan? Betul, Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya itu nggak ada yang Kalau kita mengamalkan tahadus bini'am, membicarakan nikmat Allah, maka Allah senang. Walaupun harus siap didengki. Karena kullu binikmatin mahsud. Setiap orang yang diberi nikmat pasti ada yang mendengki. Nah, jadi ketika Ibu bercerita tadi itu, satu sisi Allah senang insyaallah dengan niat Ibu untuk membicarakan nikmat Allah, tapi di sisi lain Ibu harus siap didengki. Karena di setiap orang yang diberi nikmat pasti ada yang mendengki. Dan kalau ada yang mendengki harus siap dengan penyakit ain. banyak Ya. juga yang dengki sama saya Pak. Ya, berarti al-falaq an-nasnya harus banyak, harus kuat berarti. Nggih, monggo. Tapi sebenarnya itu Oke. ya itu yang Mas bilang itu rawan gitu kan. Ya. Maksudnya kalau saya sih lebih gini, tujuan kita membicarakan itu memberikan pelajaran misalnya gini, saya begini karena ini Allah loh gitu, terus memberikan pelajaran sama orang yang mendengarnya bahwa ketergantungan kita, kamu harus tergantung sama Allah gitu, meyakinkan mereka bahwa saya sudah melewati ini karena pertolongan Allah dan kalian tidak harus ikut gitu. Tapi khawatirnya kan dia menceritakan itu karena gue begini, gue tergantung sama Allah loh, jadinya gue begini gitu. Maksudnya seolah-olah menggambarkan bahwa gue tuh soleha gitu loh, maksudnya seolah-olah kayak gitu yang gitu maksudnya yang diawalkan seperti itu yang rawan kepleset. Betul. Makanya gini Bu, kalau saya melihat ya, ini yang saya perhatikan secara umum yang saya perhatikan begini, bahwa ketika seseorang itu misalnya mengatakan bahwa yang bersangkutan itu semua terjadi atas pertolongan Allah, itu bisa dirasakan kok getarannya itu, apakah dia sedang membanggakan diri atau dia sedang memuji kebesaran Allah. Dari mana kita mengetahuinya? Kita nggak usah meraba hati ya, karena itu urusan Allah. Jadi pilihan katanya aja. Bu Meli kemarin itu sampai dengan tadi ini itu yang dominan. Iya bener, yang dominan Allahnya. Yang dominan apa? Allahnya. Itu yang saya rasakan. Ya, kalau hati itu urusan Bu Meli lah, dan saya nggak akan meraba isi hati Bu Meli. Nah, ada juga orang itu bicara tentang nikmat, tapi yang diulang-ulang dirinya. Di situ kita tahu, oh ini, iya ini bukan bicara tentang Allah, ini sedang bicara tentang dirinya. Contoh gini misalnya, ya alhamdulillah saya begini, suami begini, ini semua karena Allah. Dan memang saya itu saya itu ya. Jadi saya itu diulang-ulang saya terus itu. Akhirnya bolak-balik saya terus itu. Nah, itu yang
Sependek yang saya pahami, maaf itu sedang kepleset yang begitu itu, rawannya begitu. Tapi kalau apa afirmasi positif istilah mereka? oh iya afirmasi ya. Kita kalau itu Ya. iya untuk membangun kepercayaan diri, kesehatan mental. Ya, gitu. tapi saran saya Tapi itu apa, pilihan katanya dirubah. preset. Tetap aja enggak apa-apa, tapi pilihan katanya dirubah. Jadi kita titik tekankan pada fokusnya itu pada Allah, bukan kepada kemampuan kita. Ngerinya kepleset ke ujub. Kalau ke ujub alih-alih sembuh malah tambah sakit. Kenapa? Karena sakit ujub itu penyakit hati. Itu. Saya beberapa waktu yang lalu Bu ya, saya lupa itu. Ada beberapa jamaah itu yang cerita ke saya. Mungkin karena tambah tua kali Ustaz ya, jadi minta diapresiasi terus misalnya. Ya curhat tentang suaminya gitu ya. Untuk validasi. atau saya bilang saya kurang tahu Bu ya, tapi memang kecenderungan terutama laki-laki ya, kecenderungan laki-laki terutama semakin tua itu semakin ingin diakui, semakin ingin diapresiasi, semakin ingin dihargai. Terus biasanya sensi. Jadi sensi. Terus kalau dalam kondisi tidak berdaya itu kadang diekspresikan untuk menutupi kekurangan, diekspresikan dalam bentuk marah. Ya, itu karena dia tidak punya banyak katalog sikap, makanya marah gitu. Ya kalau dia punya banyak katalog sikap, insya Allah dia tidak akan marah, tapi ada. Ya. Iya benar. Nah, iya. Makanya bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang sedang mempersiapkan hari tuanya itu dari umur 40 ya, dengan doa diantaranya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka ta'ala dan seterusnya itu. Harapannya kan semakin tua semakin bersyukur, fokusnya kepada Allah. Saya belum tua sih, cuman katanya yang sudah tua itu iya kan belum tua insya Allah. Kan kalau yang kelebihannya yang sudah tua kan pernah muda. Kalau yang muda belum pernah tua. Saya nggak tahu, katanya sih kalau sudah tua itu memang tantangannya diantaranya itu. Makanya di surah Al-Ahqaf ayat 15 itu, diantara doa kalau udah umur 40 tahun ke atas apa diantaranya? Di samping bersyukur ya, itu Rabbi auzi ini anak ashkura ni'mataka ta'ala wa an amal salihan tardah. Jadi kita mohon pada Allah agar semakin tua itu semakin bisa beramal soleh yang Allah ridhoi. Karena katanya orang kalau udah sepuh itu tadi karena ingin diapresiasi, kecenderungannya nanti ingin diakui, akhirnya kan bisa terjebak pada riya, sum'ah dan seterusnya itu. Nah, khawatirnya nanti malah sia-sia, makanya mohon pada Allah agar semakin tua semakin ikhlas. Semakin ikhlas, semakin ridho dengan ketentuan Allah dan semakin bersyukur. Ya, begitu kan enak ngomongnya aja kan, kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Makanya ketika kita berdoa, harapan kita kan ada bimbingan dari Allah supaya kita itu semakin tua semakin. Saya belum bisa membayangkan karena belum tua tadi itu. Cuman dari kecil, paling enggak dari sekarang kita belajar ya. Iya, belajar. Ustaz, tapi kan ada tua fisik, ada Ada tua tua hati. Saya nggak ada Ustaz, saya nggak tahu. Karena saya belajar terus, jadi kan. Iya. Kalau Dato kan pasti Dewasa nggak- dewasa tidak erat hubungannya dengan jumlah usia ya. Ya, Kalau boleh. kalau belajarnya Boleh. biasanya masih muda. Ya, boleh. Usia hanya angka. Karena kita di sini nggak ada 40-an. Masa 17 ya? Iya, masih 17 semua ya. Oke. Iya, di sini. Oke. Kalau 50 tahun. Oh, sama dengan kalau saya berhadapan sama Uni di rumah. Sama Uni kan saya kadang sering lupa kalau Uni udah. Jadi Mama Meli. Karena Uni kan orangnya gini. Mama Meli satu. Apa? Enggak. Pak Ustaz ini lebih Oh, enggak dong ya. Apa nih? Apalagi kalau lihat Bu Meli ya Pak Ustaz. Iya, Wah, iya. 17 tahun. lebih energik Pak Ustaz Iya, daripada anak saya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada gitu. Barakallahu. Oke. Baik, silakan yang mau tanya dulu deh. Tinggal dikit ya dia. Ketentuan ini berlaku pada tanah mana saja, semuanya sama. Dan dengan demikian, berarti anjuran mengubur mayit di tanah suci bukan hal yang disepakati semua ulama. Bahkan terkadang seorang lebih baik dikubur di dekat kerabatnya, saudara-saudaranya atau tetangganya, bukan karena keutamaan ataupun derajat tanah pekuburan itu sendiri. Ada beberapa yang ingin dimakamkan di kampungnya karena banyak saudaranya, supaya banyak yang ziarah, yang mendoakan juga misalnya. Ya itu terserahlah. Tapi intinya tanah tidak menentukan. Yang menentukan adalah
amal soleh kita. Hanya di tanah suci itu biasanya kalau muslim pasti niatnya ibadah. Kok sampai meninggal di sana berarti meninggal dalam keadaan beribadah. Makanya itulah yang membuat dia mendapatkan pahala berlipat sehingga mendapat pengampunan lebih dari Allah. Itu aja sih sebenarnya. Allah alam bisawab. Ya monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Oke. Siapa dulu? Senior semua, Bang. Yang paling muda siapa sih sini? Oh, Bu Susan. Beda 2 minggu saya. Beda 2 minggu. Oh. Monggo silakan. Mungkin tidak berhubungan dengan masalah tadi. Saya ingin menanyakan tentang itu saum. Kalau kita sedang saum, betul kemarin pas saya saum saya terapi itu oksigen. Nah itu gimana? Yang asap bukan? Masuk oksigen. Oh, oksigen, baik. Sependek yang saya pahami, tidak membatalkan puasa kalau yang masuk dengan sengaja itu benda gas. Jadi bukan benda cair maupun benda padat. Kalau benda cair maupun benda padat, maka dia batal. Sepakat ulama yang masuk ke 5 lubang ya. Lubang yang masuk adalah hidung, telinga, mulut, kubul dubur. Nah, kalau saya sampai masuk ke dalam ya. Nah, sementara kalau udara kayak oksigen itu tidak masuk, tidak apa-apa, tidak batal. Termasuk juga jangankan oksigen tadi itu, suntik itu loh. Kalau tidak pada lubang tadi itu aja itu tidak ada masalah. Suntik vitamin sama, tidak batal. Ada infus, ada suntik ya. Kalau suntik kebanyakan ulama sekarang mengatakan tidak batal. Suntik ya. Saya ngomong tadi, infus pasti suntik tidak batal. Kalau infus kebanyakan ulama mengatakan batal, kebanyakan. Kenapa infus kok batal? Karena sama dengan makan dan minum. Oh iya. Ya, kalau suntik vitamin atau suntik vaksin atau apa itu tidak membatalkan. Itu umumnya fatwa para ulama. Ya, kenapa? Boleh, tidak ada masalah. Nah, makanya kalau ibu kemarin terapi oksigen itu tidak membatalkan puasa karena yang masuk udara, bukan benda cair, bukan benda padat. Wallahu a'lam bishawab. Tidak batal. Transfusi tidak batal juga karena kan dia tidak sama dengan makan dan minum dan tidak melalui lubang yang dimaksud. Dibatalkan tidak ada masalah. Puasa sunnah tuh? Iya. Kalau puasa sunnah nggak ada masalah. Pak mau nanya. Iya monggo Bu. Saya pernah dengar katanya memang ada beberapa pendapat arisan itu boleh, arisan boleh gitu. Cuma yang benar-benar saya ingin tahu tuh sebenarnya arisan itu bagaimana? Misalnya contohnya aja gini, arisan kan ada yang beralasan bahwa kalau untuk silaturahim maksudnya awalnya niatnya untuk sholat itu nggak apa-apa, biar kumpul karena itu biar daya tariknya arisan. Yeah. Kemudian misalnya ya arisan itu kan 100.000 misalnya, tapi yang misalnya 20 ditarik buat konsumsi apa buat administrasi itu gimana Pak Ustaz? Baik. Sebenarnya arisan kan masuk dalam ranah muamalah ya. Kalau muamalah itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarang. Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada dalil yang melarang berarti hukum asal adalah boleh. Apa sebab terlarangnya? Kalau mengandung unsur pertama maisir, unsur judi. Unsur judi. Nah, di dalam arisan selama tidak ada mengandung unsur judi maka dia nggak ada masalah. Dan di dalam arisan insyaallah tidak mengandung unsur judi. Kemudian tidak mengandung unsur horor, penipuan, tidak mengandung unsur yang nggak jelas ujungnya. Artinya semua anggotanya jelas. Dan insyaallah jelas dapatnya. Karena ada yang mungkin arisan yang nggak jelas misalnya. Ya misalnya. Ya contohnya ada di antara anggotanya makhluk gaib. Terus kemudian yang ketiga tidak mengandung unsur riba. Nah menarik yang terakhir ini. Yang ketiga ini, apakah tadi yang Ibu Umi bilang misalnya, apakah masuk dalam kategori riba ketika dari arisan itu ada dipotong 20.000 untuk konsumsi? Nah, baik, padahal status arisan kan hutang berantai. Statusnya adalah hutang itu, ta'awun tapi sifatnya hutang. Nah, bagaimana kalau begitu? Memang kalau kita pakai disiplin fikih mengenai riba secara ilmu fikih klasik ya, bahwa
ketika kemudian orang yang berhutang itu dituntut untuk memberikan sesuatu oleh pihak yang menghutangi, memang itu namanya riba. Jadi kalau itu merupakan tuntutan termasuk dari para pihak yang menghutangi dia, karena dia tidak dapat arisan, kemudian dia harus menyediakan harus menyediakan konsumsi dari uang yang dia pinjam itu ya, maka itu memang ada yang mengatakan itu riba. Tapi akan berbeda kalau begini. Jadi uang konsumsi itu memang dari awal dipatungan sendiri memang. Bisa dipahami nggak sih? Enggak patungan sendiri. Ya orang riba itu akadnya juga sepakat, Bu. Masalahnya kemarin Enggak gini. Maksud saya gini. Uang konsumsi itu diadakan sendiri aja, patungan memang. Gilungan lagi kan? Iya, patungan ini untuk nanti yang ketempatan ya. Jadi patungan aja sudah patungan itu di luar uang yang arisan itu. Arisan itu dia terima auto, tidak ada kewajiban apa-apa. Konsumsi itu hanya patungan kesepakatan di antara anggota aja. Artinya patungan biasa 20.000 itu. Tapi kalau kita ikhlas Pak, nggak usah lah pakai. Orang ngutang riba itu juga ngomongnya begitu. Iya. Saya itu juga berpendapat seperti Pak Ustadz tadi, maksudnya harus iuran sendiri. Iya, iuran sendiri. Mereka itu bersikeras bahwa ini kan sudah kesepakatan bersama. Nggak bisa begitu, karena akadnya itu. Saya harus ya udah terserah deh, saya gitu. Gimana lagi saya nggak ngasih tahu. Iya, jadi nggak usah. Jadi orang yang kena arisan itu nggak usah dikenai kewajiban apapun selain dari ini sudah ada uang konsumsi kok, ya pakai uang ini aja. Adapun dia mau melebihkan itu terserah dia. Itu yang saya maksud. Itu. Iya bukan itu. Kalau diwajibkan nanti takutnya masuk dalam kategori riba tadi itu. Begitu Bu Meli maksudnya. Ya itu seperti itu. Nah, dan tidak mengandung unsur yang batil. Dan selama tidak mengandung unsur itu sih nggak ada masalah Yang sebenarnya. benar itu kan arisan 100 ya dapetnya 100. Iya betul. Iya. Jadi apa namanya, konsumsi itu di luar itu. Memang patungan sendiri, kesepakatan kelompok, kita akan selalu kayak SPP lah, kayak SPP gitu semacamnya. Allah a'lam bishawab. Ya udah, kalau maksudnya saya udah ngasih tahu gitu loh, tapi Nggih. ya susah kan. Kalau saya sendirian masih Kan sama-sama ikhlas. Ya, kayak riba. nanti bapaknya seperti itu. Orang melacur itu sama-sama ikhlas ya. Tapi akan akadnya salah. Iya. Pak Ustadz, Iya, Bu. itu tadi yang doa 40 tahun itu kan ada Al-Ahqaf ayat 15. sama satu lagi. Ya ada, tapi yang mirip-mirip Ujungnya doang. ya itu yang kalau saya nggak salah, yang satunya itu doanya Nabi Sulaiman ya satu ya, kalau salah ya. Sama. Iya saya tahu ya. Nah itu yang dipakai yang mana Pak Ustadz? Kalau saya yang Al-Ahqaf ayat 15. Karena itu jelas yang secara eksplisit untuk kita itu. Kalau yang satu itu kalau saya nggak salah itu doanya Nabi Sulaiman apa ya, saya lupa itu. Tapi semuanya sama Pak Ustadz kecuali terakhirnya doang kan? Iya, ini nggak pakai Yang secara eksplisit untuk kita itu yang 15 ayat 15 Al-Ahqaf itu. Hingga ketika dia sudah mencapai umur 40 tahun dia berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka laka. Itu sebenarnya pesannya sederhana Pak Bu. Di samping doa itu penting ya, yang penting yang utama ya. Kita itu semakin tua harus semakin banyak bersyukur. Kalau ada orang mengatakan semakin tua harus semakin sabar, nggak salah sih, cuman kurang tepat aja. Karena kalau merujuk, kenapa kok kurang tepat gitu ya? Sabar itu nahan. Sementara fisik kita itu kan mana sabar menahan. Sementara fisik kita itu semakin tua itu semakin melemah. Belum tua ya, belum tua. belum merasa tua. Fisik kita itu semakin tua semakin melemah. Nah, sabar itu berat bagi fisik yang melemah itu berat. Yang cocok itu syukur. Syukur itu plong, lepas. Sehingga kalau untuk fisik yang lemah, syukur itu lebih cocok daripada sabar. Karena sabar itu nahan. Tapi ingat loh, sabar itu tetap mulia ya. Sabar itu tetap mulia, tetap baik, tetap berpahala besar. Cuman kurang cocok gitu aja. Kalau untuk fisik yang lemah, karena dia nahan. Sementara kalau syukur itu plong. Saya sering contoh ini contoh yang sering saya contohkan ya. Ibu-ibu misalnya ketipu sama tukang sayur, kembaliannya nggak dikasih 3.000 rupiah. Nah, ibu kalau nggak sabar, dendamnya 3 bulan. Iya, ingat sama dia. Saya tandai dia gitu. Malah saya pas ngomong, ya malah saya pernah pas ngomong gini ada jamaah angkat tangan.
Ustadz bukan 3 bulan, selamanya. Itu kalau nggak sabar. Kalau sabar ngomongnya gimana? Saya ikhlaskan. Ikhlaskan itu. Nahan. Kan berat juga itu, Bu. Tapi kalau orang bersyukur, ya dia nggak akan fokus, dia nggak akan fokus pada yang hilang itu. Dia akan fokus kepada yang lebih banyak yang masih ada. Sehingga dia akan berkata alhamdulillah, cuma dicariku, ya. Yang lebih banyak masih selamat, alhamdulillah. Nah, jadi itu kan bisa begitu kalau nggak dibimbing oleh Allah kan nggak bisa. Gitu. Dan itu nanti tidak hanya masalah itu, pada banyak masalah ketika kita lebih fokus kepada yang baik, insya Allah kita akan lebih bersyukur dan itu lebih enteng, lebih plong daripada kalau kita fokus pada yang membuat kita pusing tadi. Ustaz, kalau yang mengenai jual beli emas harus ya dan bijadin ya. Kenapa, Bu? Beli emas itu harus cash and carry. Bagus. Ibu mau saya terangkan? Itu kalau misalnya kita belikan di Antam itu kan dibilang nggak seperti itu karena kita kan pesan dulu, kita pindah ke ruangan lagi. Dibilang itu nggak memenuhi syarat pembelian emas yang bagus. Yang itu Ibu mau saya terangkan apa enggak? Saya kan tanya. Saya lagi ngetren. Ya, saya mau terangkan ya. Saya mau terangkan. Kalau kita pakai disiplin ilmu fikih klasik ya, itu betul memang emas itu benda ribawi karena dia termasuk jenis alat tukar, sehingga ketika kita membeli emas itu dianggap seperti menukar emas dengan emas, dan itu harus yadan biyadin, qabdon bi qabdin, harus seketika, tidak boleh ada jeda waktu ya, tidak boleh ada jeda waktu, sehingga harus langsung cash and carry itu. Ini pendapat yang pertama. Sehingga kalau ada penundaan pembayaran atau penundaan penerimaan itu dianggap sebagai sudah riba. Kenapa? Nasi'an namanya. Kenapa? Karena tidak langsung tadi itu. Itu kalau kita pakai disiplin ilmu fikih klasik. Nah, belakangan ini fikih belakangan ya, fikih kontemporer lah. MUI kita itu memandang begini. MUI kita itu memandang bahwa emas itu sudah bukan alat tukar zaman sekarang. Dia sudah komoditi. Kalau komoditi berarti statusnya seperti barang yang lain gitu maksudnya. Berarti dia bisa dibeli secara cash maupun secara kredit. Ya, makanya kan beberapa lembaga keuangan syariah sekarang buka tabungan emas gitu. Karena fatwa MUI memang mengatakan emas itu sekarang sudah bukan alat tukar. Dia sudah komoditi. Nah, kalau komoditi seperti barang yang lain bisa dikredit, berarti emas sudah bisa dikredit. Satu dulu ya. Yang kedua, ini pendapat ulama-ulama belakangan. Dulu fatwa ulama dulu itu uang disamakan dengan emas karena dulu untuk mencetak uang satu negara harus punya cadangan emas. Betul? Saya ulang ya, dulu sebelum tahun 1971 lah, 1971 itu semua negara yang akan membuat uang itu harus punya cadangan emas, betul ya? Ibu tahu apa enggak? Ya, pokoknya sebelum 1971. Ya, pokoknya sudah lahir lah Ibu. Sebelum 1971. Masih bayi. Ini belum ngerti. Masih bayi. Ya wis. Yes, pokoknya gini. Sebelum 1971 itu semua negara kalau ingin buat uang harus ada cadangan emas. Makanya uang itu disamakan dengan emas. Nah, sehingga kalau orang mau beli emas itu orang itu dianggap menukar emas dengan emas. Dan itu harus qabdon bi qabdin, yadan biyadin, harus langsung, tidak boleh ada jeda. Nah, sekarang ini uang sudah tidak bisa lagi disamakan dengan emas. Kenapa? Karena untuk membuat uang satu negara sekarang ini per 1971 itu tidak harus punya cadangan emas, tapi cukup punya dolar, dan dolarnya itu pinjam ke Bank Dunia gitu ya, Bank Dunia. Nah, tapi uang dolar itu nggak boleh pakai macam-macam, itu namanya kejahatan moneter namanya. Nah, berarti uang kita sekarang ini tidak bisa dikiaskan dengan emas. Uang kita sekarang ini berarti statusnya membeli emas di zaman sekarang ini sudah tidak lagi seperti membeli emas dengan emas.
Karena uang tidak bisa dikiaskan dengan emas. Karena untuk membuat uang tidak harus ada cadangan emas sekarang. Tapi cukup dengan dolar. Berarti statusnya sekarang tidak sama seperti dulu. Unsur kiasnya udah nggak kena itu. Maka kalau begitu keadaannya berarti membeli emas dengan cara kredit, dengan cara tidak langsung itu sudah boleh sekarang. Kenapa? Karena kondisi uang kita sudah tidak sama dengan emas. Karena untuk mencetak uang tidak harus punya cadangan emas. Kecuali sebelum tahun 71. Nah, sebelum tahun 71 itu memang setiap negara yang akan membuat uang harus punya cadangan emas. Kalau Nah, beli digital, iya berarti boleh ya, sama berarti. berarti kita beli ya sekarang digital kan ya? Iya. Cuma punya saldo tertulis saja, Iya. tapi nggak pegang fisik itu boleh berarti? Ya kalau merujuk pada penjelasan ini berarti boleh. Iya, iya, betul. Beli perhiasan sama kayak beli Sama, iya sama. Itu status hukumnya. Kecuali ibu konsisten dengan fikih klasik. Nah, yang Bu Susan bilang tadi itu ustadznya masih konsisten dengan fikih klasik. Iya. Tapi yang saya sebutkan tadi yang belakangan itu analisa MUI sama analisa fikih kontemporer. Itu seperti itu. Kalau ibu nanya ke saya, karena ini muamalah ya, saya lebih condong yang sekarang. Ya, fikih yang sekarang. Kalau saya pribadi ya. Karena apa? Karena dinamikanya, muamalah kan dinamis kalau muamalah itu. Beda sama ibadah kan? Itu seperti itu. Ini sama yang dibilang Ustadz Erwandi Ustadz yang versi ya klasik itu. Ya. Ya, tidak ada masalah, dipilih aja sih. Cuma kalau ibu nanya ke saya, karena ini masalah muamalah sehingga ada dinamikanya, kalau saya lebih condong pada fikih kontemporer sih kalau saya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. mau nanya mengenai umroh. Iya, Bu. Yang pertama, kalau kita mau berangkat umroh itu apa sama dengan kita mau berangkat haji, kayak harus berwasiat dulu. Pokoknya apa yang dipersiapkannya gitu, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan di apa area Ka'bah itu kan yang boleh tawaf di situ kan hanya yang berihram ya. Nah, sementara kita mau kayak Tawaf sunnah. atau misalnya mau megang multazam segala macam. Nah, kadang-kadang kan orang untuk melakukan itu mereka berihram, sengaja berihram. Apakah itu tidak termasuk dengan kebohongan gitu, kemaksiatan berarti kan Ustaz? Sementara itu adalah apa namanya ibadah suci yang mau kita lakukan. Terus yang ketiga, bayar dam. Nah, dam itu kan sebenarnya pelanggaran umroh itu atau haji itu kan yang tahu kan kadang-kadang diri kita sendiri. Nah, kalau kita nggak melakukannya gitu, terus kita diem aja gitu, maksudnya itu apa berlaku itu juga sama? Bagus. Saya jawab. Yang pertama gini, Bu. Yang pertama, wasiat atau tidak wasiat. Dulu para sahabat itu main ceret aja bikin wasiat. Main ceret aja bikin wasiat. Nah, Abdullah bin Umar selalu menyimpan wasiatnya di sakunya tuh di bawah bantalnya. Jadi kalau ibu nanya apakah perjalanan umroh disunahkan untuk membuat wasiat, saya jawab iya. Ya wasiat nggak harus ditulis sih, cuma direkam juga boleh. Ya dilisankan. Tapi pesankan semoga mama dan papa baik-baik saja. Tapi seandainya terjadi apa-apa pada mama, pada papa, ya ini wasiatkan. Ya, pertama wasiat takwa ya, wasiat takwa. Berikutnya ya terserah ibu wasiatkan. Itu satu. Dulu saya masih ingat Allahyarham buyut saya sebelum haji yang dimana beliau meninggal. Beliau bilang sama kakek saya Allahyarham, baik, iki kata ayah abah gak, kata bapak gak balik maneng iki. Kayaknya aku gak pulang lagi. Aku titip mbokmu ya, aku titip ibumu ya, dulur-dulurmu yang rukun gitu. Ya, itu dulu itu. Jadi ya kalau ibu nanya apakah disunahkan, disunahkan. Satu dulu ya. Yang kedua berkenaan dengan apa? Ihram. Sebenarnya gini Bu, bohong dan tidak bohong itu kembali pada niatnya sih menurut saya. Jadi kalau memang dia pakai pakaian ihram itu tidak untuk mengelabui tapi lebih kepada karena memang dia lagi pengen pakaian ihram aja, bahwa nanti dia dianggap ihram itu terserah orang yang anggap. Jadi dia niatnya tidak untuk mengelabui, enggak, dia lagi pengen pakai pakaian ihram aja. Misalnya pengen tawaf terus pengen ke multazam gitu. Iya, kan ibu pakai pakaian ihram kan? Niatnya apa? Niatnya kan ya aku lagi pengen pakai kain ihram aja.
Nggak niat ngelabui siapa-siapa. Aku lagi pengen pakai kain ihram aja. Niatnya. Iya, niat itu aja. Jadi kemudian kan Allah ya kan wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Jadi saya nggak niat ihram, saya juga nggak niat ngelabui. Saya cuman pengen niat pakai bajunya aja, pengen baju gitu aja. Ya sudah, nanti dia bawa, kemudian petugasnya menyangka dia ihram, itu urusan petugasnya, bukan urusan dia, itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih kembali pada niatnya. Kalau saya pribadi Bu ya kalau misalnya maaf ibu sama bapak merasa pekewo, ya tidak apa-apa, silakan umroh di lantai atas itu aja, tidak ada masalah. Lebih mantap ya. Iya silakan kalau umroh bareng-bareng itu kadang-kadang Iya. kita ikut rombongan nggak bisa gitu kan. Iya, Pak iya, Ustadz. iya. Terus kadang-kadang kita pengen berkali-kali ke sana gitu loh. Ya, terus akhirnya pakai pakaian ihram itu kan, tidak ada masalah kalau saya. Kembali ke niatnya aja. Jadi iya betul, niatnya jangan niat mengelabui. Iya. Niatnya iya, tapi terbesit dalam hati aku pengen. Iya tidak apa-apa. Biar boleh. Iya tidak apa-apa. Kan niat ibu tidak mengelabui. Niat ibu, saya pengen sholat situ, dan saya nggak boleh masuk dan saya tidak boleh masuk kecuali pakai pakaian ihram ya. Saya pakai pakaian ihram dan dia niat, pokoknya jangan niat mengelabui ndak. Itu karena ada persyaratan. Iya, jadi nggak niat mengelabui bukan. Karena kita nggak akan bisa masuk ke situ kecuali pakai pakaian ihram. Ya kita pakai pakaian ihram, tapi kita nggak niat mengelabui. Dia pengen pakai aja. Bahwa kemudian orang nyangka kita ihram itu urusan dia, urusan kita gitu loh, Bu. Paham? Memenuhi kewajiban aja. Iya, betul. Itu seperti itu. Kan ini misalnya Saudi punya aturan begitu. Rasulullah juga punya aturan kan, tidak boleh, itu Nabi pesan kepada juru kuncinya Masjidil Haram saat itu, tidak boleh seseorang itu melarang orang kapanpun sholat di Masjidil Haram. Nah, berarti kalau misalnya kita berusaha untuk tetap masuk, kita melaksanakan amanah Nabi kan untuk itu. Saya kira itu wallahu a'lam, tidak ada masalah. Ya justru yang melarang itu yang salah sebenarnya. Tapi saya paham maksudnya kan untuk kan. Iya saya paham maksud tujuan untuk itu. Kehati-hatian ya saya paham. Makanya saya ulang, menurut saya kembali pada niatnya. Jadi jangan niat mengelabui, jangan. Enggak, saya niat pengen sholat di situ. Nah, karena saya ke situ nggak boleh kecuali harus pakai ini, saya pakai ini aja. Nah, karena pakai ini ya terserah, bahwa orang mau nganggap kita ihram terserah dia. Yang penting kita nggak niat ngelabui, jangan niat mengelabui, jangan. Itu yang kedua nih. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ihram, pelanggaran ihram itu tidak semuanya membatalkan ihram. Beberapa itu mengurangi kesempurnaan saja. Makanya kan pelanggaran ihram itu bertingkat dendanya itu. Kebanyakan sih kecil ya, tidak ada yang besar. Bahkan tadi terkait dengan pakaian ihram saja itu dianggap pelanggaran yang tidak terlalu berat sebenarnya. Pelanggaran berat itu misalnya melanggar miqat. Itu baru pelanggaran berat, itu kambing itu. Terus kemudian senggama suami istri, itu sapi malahan kalau untuk haji. Pelanggaran itu harus sapi. Terus kemudian apalagi? Ya dan jenis itulah. Kalau yang lain-lain kayak rambut, mungkin nggak sengaja, asal jangan sengaja menjambar rambut ya. Misalnya nggak sengaja tercabut atau apa, ya sudah sedekah aja ngasih makan. Nih sedekah ngasih makan. Kan kita kadang-kadang kan ngelap tangan gitu. Ya. Kan. Terus kita nggak tahu tisu itu. Itu nggak sengaja toh? Gitu, ya yang penting kita nggak sengaja aja. Ya sedekah aja, sedekah ngasih makan orang miskin itu. Gitu. Jadi tidak semua pelanggaran itu berarti membatalkan, dan tidak semua pelanggaran itu berat dendanya. Yang paling ringan ngasih makan orang miskin itu. Biasanya 1 real itu. 20 real biasanya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama ini Pak Ustaz. Kadang-kadang kan kita bukan kita sih, saya sih sama suami gitu Pak Ustaz. Kita juga nggak apa-apa Bu. Khawatiran terjadi Kita lo kali ini. sama suami itu suka curhat-curhatan gitu Pak Ustaz. Tentang ya apa misalnya keluarga kita gitu, keluarga masing-masing, terus apa gitu. Nah itu termasuk gibah nggak sih? Soalnya enggak, maksudnya kalau saya merasa gini kan, beliau itu amanah dan beliau itu insya Allah tidak menyebarkan. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita tuh pengen curhat gitu. Ya, saya paham. Nah itu bagian dari Baik. Saya mau terangkan dulu gini. Baik. Kita kan sharing. Tidak. Ghibah itu dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan
dzikruka akhaka ma yakrah, kata Nabi. Kamu menceritakan tentang saudaramu yang kalau itu diceritakan di depan dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Nah, berarti kalau andekan itu diceritakan di depan saudara ibu tidak suka, berarti itu ghibah. Sampai situ dulu ya. Ghibah. Ini penting untuk kita pahami supaya kita nanti tidak merasa berbuat benar padahal kita salah. Itu dulu. Paling enggak kita beristighfar lah. Satu dulu ya. Nah, sekarang gini, bagaimana hukumnya kalau dalam konteks seperti Bu Ivon atau seperti ibu-ibu yang serupa dengan Bu Ivon yang notabene menceritakan masalah yang menceritakan saudaranya kepada suami dalam rangka untuk ya kadang ini ya atau apalah gitu. Ini rumusnya. Enggak ini rumus. Kata Imam Nawawi ghibah itu haram. Kecuali kata Imam Nawawi ghibah itu haram. Tapi kalau yang benar Belum selesai. Kata Imam Nawawi ghibah itu haram kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Saya ulang ya, ghibah itu haram kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Apa di antara ini supaya ibu tahu, supaya ibu nanti niatnya ditata niatnya. Nah, apa di antara kemaslahatan yang lebih besar yang dituju yang dibolehkan orang menghibah? Ketika dia membutuhkan nasihat, ketika dia membutuhkan solusi, ketika dia meminta fatwa misalnya. Contoh kasus di masa Nabi. Sofiyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu pernah curhat sama Nabi tentang beliau dibully oleh madunya. Oh, kamu Yahudi. Menceritakan itu ghibah enggak itu? Ghibah itu. Karena kalau itu diketahui oleh para madu yang lain pasti marah kan? Nah, tapi itu Nabi tidak mengatakan, jangan cerita ghibah, enggak. Kenapa? Karena Nabi tahu Siti Sofia lagi mencurahkan persoalannya dan butuh jawaban dari suaminya, butuh solusi dari suaminya. Satu. Jadi niatkan ibu kalau cerita sama suami, niat untuk minta nasihat dari suami atau minta itu penting itu penting. Yang kedua, Untuk ya. menyampaikan Yang kedua, kalau Nabi tidak mendengarkan istrinya, terus istrinya cerita ke orang lain, itu lebih berbahaya. Nah, jadi itu namanya apa, Bu? suaminya dosa, Pak. Makanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu rumusnya. Menolak keburukan itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Jadi kalau sampai kemudian tidak didengarkan curhatan istri, terus istri curhat ke orang lain itu lebih berbahaya. Jadi suami yang tanggung dosa, Pak. Kita Bisa, makanya dosa masing-masing sih. Makanya suami harus seperti customer service. Dia harus mau mendengarkan curhatan istrinya. Karena gini, kalau itu tidak dilakukan, khawatirnya nanti dia cerita ke orang lain dan itu lebih berbahaya. Maka dibuatlah istri itu lebih nyaman cerita kepada suami. Jadi kalau konteksnya itu, maka Nabi tidak melarang. Nabi mendengarkan dan Nabi memberikan solusi. Nah, memberikan solusi itulah yang menjadikan dia itu lebih maslahat daripada sekedar ghibah itu sendiri. Nah, makanya kalau ibu misalnya melakukan hal itu, pertama tata niatnya untuk sharing kepada suami. Siapa tahu suami ada solusi atau ada nasihat atau ada penguatan dari suami. Nah, itu satu. Ya, itu satu dulu. Yang kedua, ya daripada saya cerita ke orang lain, mending ke suami. Dan itu kalau akan lebih berbahaya kalau itu diceritakan ke orang lain. Apalagi ibu tahu bahwa suami tidak ember kan, suami tidak. Pak, cerita sama orang lain itu enggak di mana-mana, Pak. Paling kayak gini nih, kayak Kita gitu. mau bahas. Dosa, Pak. Dan soalnya Iya, kadang-kadang iya. kisrahnya perempuan itu kan apa semua diceritain di dalam Iya, iya. apa sedikit karena memang Saya saya Iya. cerita istilahnya Dan perempuan. kadang-kadang saya kan untuk kehati-hatian saya kadang-kadang diem gitu kalau terus sampai rumah Suami buat tabungan gosip. memang nggak ada niatan cuma pengen keluar aja gitu tahu nggak gini malah kadang-kadang anak-anak tuh saya Itu dosa ya, Pak. mama bergibah sama papa gitu tapi cuma udah gitu terus dan Satu suami deh. pun juga cuma dengerin aja Dengerin gitu doang. nggak ada Senyum apa gitu Nah, terus kalau kalau bisa malu. masalah keluarga gitu saya cerita gitu saya selalu bilang gini tapi Pak ini cuma cerita aja ya. Ya maksudnya saya tidak jangan sampai membenci gitu. Saya suka gitu kalau jangan sampai membenci terus maafkan gitu. Saya suka gitu maksudnya. Ya, insya Allah itu ujung yang baik. Itu ujung yang baik itu. Betul. Nah, makanya gini, ketika Siti Sofia radhiyallahu anha curhat, Nabi pungkasi dengan perkataan apa? Mau nggak saya kasih solusi?
supaya jadi nasihat. Jadi akhirnya tidak lagi ghibah. Kalaupun ghibah dimaafkan karena ada nasihat di ujungnya. Salah dengan ibu, tapi saya cuma cerita loh Pak ya, tapi jangan dianu. Itu lebih kepada kan dipungkasi dengan Suami. ya, tapi kalau bisa dari awal ditata niatnya aja. Tata niatnya aja. Ya. Makanya kita curhat sama anak tentang suami, suami curhat sama anak tentang istri. Jadi muter aja. Tapi jodoh loh. Ini kata Uni Zurma ini. Waktu rehla kemarin Susan ceritain saya ngorok mas suaminya Ustaz. Kalau ngorok mah semua orang kalau ngorok. Itu mah gak gimana. Tapi kan nggak ada niat menjelekan. Iya. Itu lucu-lucuan. Ya kalau saya secara pribadi kadang kalau istri agak ngomel itu saya kasih modal istri itu. Kalau istri mulai ngomel saya kasih modal supaya dia nggak ngomelin saya. saya kasih umpan. Ya ngomentari orang tapi supaya dia nggak ngomel. Supaya dia kena gitu ya. Tapi yang saya umpankan orang yang memang semua orang tahu sehingga membicarakan tidak ghibah. Tuh betul. Ya itu. Betul. Dia bisa artis, bisa politisi. Iya, supaya dia nggak ngomelin saya. Karena saya tahu jatahnya itu kan 20.000. Iya, Supaya nggak mengarah ke saya arahkan ke yang lain. Tapi insya Allah sih kalau ngobrolnya selalu saya puncai dengan itu buat pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Jangan sampai kita seperti itu. Gitu. Itu seperti Allah alam. Dan memang sebagian dari kehidupan berkeluarga itu ya omongan yang nggak jelas itu memang. Nggak penting saja, nggak penting jadi penting. Iya. Untungnya ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Semua bentuk permainan itu atau sendaguro atau apa itu semuanya tidak ada pahalanya kecuali memanah, berenang dan bercanda dengan keluarga. Jadi kalau kita ngomong ngalor ngidul nggak jelas itu kalau sama istri, sama suami, sama anak terus ngalor ngidul itu bercanda itu berpahala itu. Karena ya yang penting jangan maksiat ya itu. Makanya saya ulang tadi supaya nggak jadi maksiat ditata niatnya. Jadi kalau bisa ibu tata niatnya lebih kepada karena sharing aja. Kadang kalau saya pribadi itu merasa perlu menceritakan ke istri itu agar kalau suatu saat terjadi apa-apa itu istri tahu oh ini model orang seperti ini dia begini. Nanti kalau saya ketemu sama ini saya harus begini. Harus pikir bagaimana gitu. Lebih kepada gitu aja sih. Tapi memang untungnya Karena itu muamalah ya. Suami, para bapak-bapak, para itu kalau diajak gibah itu memang nggak mau. Maksudnya Karena aja dia doang. Nah, apalagi suami saya baru saya apa udah nggak usah cerita Nggak boleh juga. menyakitkan itu Iya, makanya saya cerita lagi sama saudaranya. Tuh, Pak Ustadz, makanya diceritakan dua. Nanti sama saudaranya doang, Pak. Kalau saya secara pribadi itu merasa istri mau ngomong apa saja. Kalau saya pribadi itu merasa perlu mendengarkan. Ya. Karena dalam hati saya apa? Jangan sampai nanti dia cerita ke orang lain. Nah, dia dengar tapi nggak dijawab, Pak. Nggak ada jawaban, Pak. Dia. Emang ibu perlu jawaban. Nggak tahu solusinya. Itu satu. Aku dengerin doang. Dan jangan sampai bisa kalau saya sebagai suami ya jangan sampai istri itu sakit hati. Nah. Karena kalau dia sakit takutnya banyak yang jenguk gitu. Anaknya kena imbas. Soalnya gimana Pak Ustadz sekarang udah 24 jam. Dia lagi. Jadi dia lagi jadi teman dia lagi. Jadi temen gibah. Iya. Ngomel. Siapa lagi kalau nggak sama dia? Curhat. Udah ya. Curhat mak dengan gitu. Iya. Ada lagi atau cukup? Cukup dulu ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.